Hari ini kita membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi suluh dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan membaca Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah lelucon. Apakah ini berasal dari kenyataan, dari pengalaman seseorang kemudian dituliskan, atau mungkin hanya sekedar lelucon saja? Tapi bagi saya ini punya nilai yang menggugah hati kita tentang pengetahuan. Jadi dalam cerita ini begini. Ada seorang orang Batak, karena dia sudah melamar ke sana kemari, dia tidak dapat pekerjaan. Nah, akhirnya, jadi cerita ini di Jakarta katanya. Jadi akhirnya dia ambil keputusan, kalaupun saya tidak jadi pegawai negeri, saya tidak jadi kerja kantoran, maka saya harus melanjutkan hidup saya. Jadi dia langsung dari kampung sana merantau ke Jakarta. Jadi ceritanya ini berlanjut begini. Setelah di Jakarta, dia tidak dapat pekerjaan kantoran atau pegawai negeri, kemudian dia berjualan. Apa saja dijual. Tapi hari ini dia berjualan sayur, berjualan buah-buahan dan lain-lain. Dengan bahasa Indonesia yang sangat terbatas, tapi punya semangat yang luar biasa, semangat hidup, semangat juang yang luar biasa, maka dia berjualan. Suatu hari dia sedang berjualan buah-buahan, termasuk pepaya. Jadi di tengah hari datang seorang pembeli. Kebetulan yang membeli ini orang Jawa katanya. Jadi dia juga, orang Jawa ini juga kurang lancar berbahasa Indonesia. Jadi orang Batak ini juga kurang lancar berbahasa Indonesia. Jadi dia menghampiri orang Batak yang berjualan pepaya tadi. Dia lihat ada pepaya, kemudian dia raba, dipisit-pisit, warun waing. Ini udah melamun, udah matang ini atau belum? Rupanya orang Batak ini melihat, waduh, nak tahu bahasa pisit itu di, na marpeotan man nono naruhana. Bukan hanya satu kali, mungkin dipicit-picit, ditekan-tekan, dipuhul-puhulkan. Kemudian dia berkata, jangan keras-keras mas, supaya tidak penyok, katanya. Kemudian orang Jawa tadi bertanya,
Pak, piro siji KTC aima suku-suku na tualak bataki. Iro mahalak bataki mangalusi. Angi. Tidak keras itu, tidak piru itu. Ina lunaknya kata saya itu, pepai saya itu. Amulai dang merdomu ade. Malu anak zawai nak manukun harga do. Mas, piro siji KTC ina. Apa pangatusion ay pirina butikon. Waduh, bukan piri itu, lunak itu. Yulagi mamuse, ya piro siji. Roma halak batakon, bukan piri itu, tidak keras itu pepaya saya. Udah lunak itu, sudah melamun itu katanya. Orang Jawa itu mulai bingung, apanya naruhana. Mulai ada misunderstanding, mulai ada tidak berhubungan pengertiannya itu. Jadi datanglah orang Batak ini. Mas, sudah kubilang pepaya saya itu lunak, tidak keras, tidak pir kau bilang katanya. Jadi karena sudah emosinya orang Batak ini beribu ibana mak, diambil pepayahnya. Kau bilang dari tadi pir. Langsung diambil, mungkin pemarah orang Batak itu yang jualan itu, langsung diambil pepaya itu ditubuh putih. Lihatlah kan lembeknya dia katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu hanya sebagai pembukaan untuk masuk kepada khotbah saya. Yang pertama dari cerita itu bisa kita ambil pelajaran, pengetahuan itu, ilmu itu penting, sangat penting. Ketika seseorang punya pengetahuan, ya, maka hidupnya akan lebih langgeng lagi. Saat do tupu di suaraku, alani udah teh. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Tapi ada satu lagi yang sangat penting. Apa itu? Hikmat. Hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmah. Nah, saya cari beberapa referensi dan termasuk persiapan khotbah teman-teman. Jadi hikmat itu diartikan begini: seni kehidupan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi rupanya harus ada seni untuk menjalani kehidupan ini. Jadi orang yang punya hikmat, maka dia menjalani hidup ini dengan seni, ya, dengan hikmat. Nah, apa artinya lagi? Hikmat itu adalah kecerdasan yang lebih tinggi dari pengetahuan kita yang kita miliki, yang kita pelajari dari sekolah. Jadi boy do hapenang, rupanya bisa seseorang yang punya gelar banyak, memang itu perlu, tapi itu kurang, sangat kurang kalau dia belum punya hikmat dari Tuhan. Nah, apa bedanya itu? Orang yang punya sekolah tinggi-tinggi, tapi dia tidak punya hikmat dari Tuhan, maka ilmu pengetahuannya itu bisa tidak menjadi berkat kepada orang lain. Jika pisau itu diberikan kepada ibu kita di rumah, mulai ilia pisau itu habwa kainanami, nah pisau itu akan berfungsi untuk mengiris bawang, mengiris daging,
mengiris tahu, tempe, atau merancang masakan, merancang makanan untuk disediakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nah, artinya itu, nah jika pisau itu diberikan kepada seorang ibu, maka fungsi pisau itu akan menyediakan makanan yang enak bagi kita. Nah, kalau pisau itu diberikan kepada tukang pangkas, maka orang yang datang ke sana, pangkas juga udah, pasti dia akan menjadi ganteng. Ya, dicukur, pokoknya dia datang ke barbershop. Barbershop itu, tukang pangkas itu memakai pisau yang di tangannya itu, membuat yang datang ke tempat dia berpangkas itu, keluar dari sana orang yang sudah selesai pasti ganteng dia. Kalau pisau itu diberikan kepada pembunuh, nah pisau itu akan dipakai untuk menghabisi nyawa seseorang. Apa artinya itu? Ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, ketika hikmat yang dari Tuhan tidak ada menguasai hati mereka, maka ilmu pengetahuan itu akan mengakibatkan orang lain akan sengsara, orang lain akan menderita, orang lain akan menangis. Atau abanginang rikotiedo ilmu pengetahuan. Komersial rohita. Hidupan dari dok tu hori hamo kaparbino tuani. Belilah ilmu pengetahuan. Tapi harus juga ikut diulo sihatan itu hatta doa kazolma naung adong parbino tuan. Ikut apa sekolah do geleng tai. Alam memang itu. Nabudari marede dua hami pas adong martanggal 17 diwek para setia teh. Dia para wisata, para witayasa. Iya, jadi wedeho kami do di sini. Anakku kido hamoraon dia hugugu pemasari arian ng bodari dungi lau pasikolahon geleki. Jadi artanya halak Batak sa sitong persikolando ilmu pengetahuan. Jadi halak Batak sa sitong orang tua yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, saya harus mewariskan ilmu pengetahuan kepada anak-anak saya. Dan dipitor di rohani halak Batak, warisono kumanon kubun sawiton nono 10 hektaron. Tau. Dangadongi filosofi ningulu ni halak Batak akan atoras. Dia dalam hatinya, dalam pikirannya, pertama dia tidak mewariskan harta. Tidak. Dia tidak ada dalam hatinya, dalam pikirannya, saya nanti akan mewariskan kepada anak-anak saya emas yang 10 kilo itu. Tidak. Tanah saya yang di Medan, di Surabaya, yang di Bonapasugi, tidak. Nah, orang tua itu, filosofi kehidupannya, mama atau bapak itu, ya, asal mabui sekolah geleki. Manginang, alay dokonoku do musenang. Molo dung adong ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah menimba ilmu, ya, itu tidak cukup. Supaya lebih disempurnakan oleh Tuhan, seperti permintaan dari
Raja Salomo. Apa permintaan Raja Salomo? Abang Inang? Dia sudah raja, dia sudah kaya, tapi dia bermohon kepada Tuhan. Ketika dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikian hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya." Dungi di ibana mak. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ima pangiduan niban, itulah permohonan dia kepada Tuhan. Tuhan berikan hakku hikmat, supaya aku dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepadamu, dan yang tidak berkenan. Berikan hati yang bisa menimbang itu. Abang Inang, ini juga harus kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, sebagai orang tua kita, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai opung, termasuk kita anak-anak kami, ya, kalian harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku hati yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan berikan aku kekuatan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Abang Inang, itulah permohonan dari Salomo. Judul khotbah kita, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Abang Inang, rupanya ada dua undangan ini kepada kita. Ya, hikmat mengundang kita, tapi juga kebodohan mengundang kita. Mana yang kita pilih? Adong gue detayate. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Sudah jauh madokon. Gabi aku rumah nukut tuau. Mana kau pilih namu? Ade, mana kau pilih? Dungi? Stop. Abang Inang, ada dua pilihan itu, dan ada konsekuensi pilihan kita. Nah, pilihan itu apakah kehidupan, berkat, atau kematian, kesengsaraan. Nah, orang yang memilih adalah orang yang hidup hari ini. Nah, kitalah ini yang memilih. Jadi hidup kita ini dibentuk dari pilihan-pilihan. Setiap hari kita memilih. Dan apa yang kita pilih itu kemudian kita lakukan. Nah, dipilih tamu do rohamu tu gereja. Nang piadong goraka naneng mengudah kamu. Adong guna menggoda rohamuna. Gak usah datang ke gereja itu. Gak usah. Di rumahlah kita. Tengoklah itu, matahari sudah mulai terbenam kan. Matahari itu gak nampak lagi matahari. Dungi Roma museum pun. Tengoklah, mulailah ada yang mempengaruhi kita. Kan ngali, itu mahaduan berminggu maho. Kalau satu hari, satu kali tidak beribadah, tidak apa-apa itu. Dungi Roma musim minggu naronai, adong mau musim alasa dibain, portibion. Masih satu kali hari itu. Di mana nanti dua kali, nggak apa-apa itu.
Lewat kamu saya nangis, nggak apa-apa itu. Dui nggak apa-apa terus, nggak apa-apa. Ada godaan kepada kita. Dungi lam gersang ma rohanita, lam gersang, lam koring mahita. Dungi di raja Siboliso mahita. Songo dia papanga raja di Sibolisi, ingat muda, mari kita ingat. Ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis itu memutar balikkan fakta. Seolah-olah harta itu pemberian iblis. Padahal Allah yang menciptakan semuanya itu. Tapi iblis begitu beraninya berkata kepada Yesus, jadikan batu ini roti. Lompatlah, karena ada ayat firman Tuhan. Ada pemusenang, sembah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Hamaginang, jika rohani kita kering, dan kita lebih sering mendengarkan suara dunia ini, maka kita akan jatuh kepada pilihan kematian itu. Kematian itu. Jiwamu mati. Dunia hamu sedang. Ay bahasa hula nak kain na maridi, kama dang ulo maridi. Maka apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Pertama di rumah, setiap bapak, setiap ibu, setiap orang tua harus mengundang hikmat dari Tuhan. Supaya anak-anak kita ini dilindungi oleh hikmat dari Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Setiap keluarga harus takut akan Tuhan. Bapak, ibu, opung, semuanya harus takut akan Tuhan. Jika setiap keluarga tidak takut akan Tuhan, maka kebodohanlah yang masuk ke situ. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ada pemutar balikan fakta. Itulah kebodohan itu. Dan akibatnya adalah, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amaginang, apolaga jang bejamiton si pasahatoku alani taingot ma ayat 10 tadi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Supaya setiap pribadi, setiap jemaat, setiap kita melangkahkan kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Ada hikmat dari Tuhan menyertai kita. Jadi malo mahita alani dilehot tuhata hamaloni tuhita. Pistar mahita ala dilehot tuhata tuhita hapistaran nasyani banai. Ula konoku dotik nemadok kebodohan juga mengundang orang lain, dan akibatnya itu adalah kematian tadi. Kemudian kebodohan itu membuat seseorang tidak tahu apa-apa.